PDP kau dah. Tasik kau. Pakai jaket. 8. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak-bapak, mudah-mudahan dan rekan-rekan di posko pakai Parlemen Edukasi dan Komunikasi untuk Kota Bukit Tinggi demi terciptanya sebuah parlemen yang berkualitas di tahun 2024. Perkenalkan, kami memperkenalkan diri. Nama saya Ivan Heikel. Malam ini bertindak sebagai moderator diskusi tematik online dengan tema serba-serbi legislatif. Baik, malam ini sudah hadir di hadapan kita seorang bakal calon legislatif. Sebelah kanan kami bisa kami perkenalkan, nama beliau itu Bapak Wajidi. Beliau meniatkan atau berniat untuk berjuang demi Kota Bukit Tinggi dari untuk ke legislatif Kota Bukit Tinggi dari Dapil Guguk Panjang. Kalau nggak salah partainya adalah Partai Persatuan Pembangunan. Iya. Ya betul ya Pak Wajidi ya. Benar Pak. Panggilan kerennya Mak Hitam. Ya, Mak Hitam tinggalnya di daerah Pakan Kurai. Ya, gitu. Baik, sebelumnya kita juga di sini saya minta maaf suara mungkin agak serak karena kemarin siap sakit ya. Baik, kepada Mak Hitam kami persilahkan untuk memperkenalkan diri dan sekaligus untuk memaparkan sedikit tentang program-program yang akan ditawarkan dan kenapa dia mau maju sebagai calon legislator di Kota Bukit Tinggi di tahun 2024. Silakan waktu dan tempat. Terima kasih Pak Haikal. Pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kami benar-benar bersyukur dengan adanya momen ini yang digelar oleh kawan-kawan di sini. Tentu saja semua itu usaha-usaha untuk bagaimana mungkin Bukit Tinggi ke depan bisa kita ciptakan, bisa kita perbaiki jika seandainya hari ini Bukit Tinggi itu kekurangan pengelolaan pemerintahan dan pengelolaan daripada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu sebelum itu kami perkenalkan nama kami, nama Wajidi, nama saya Wajidi, tinggal di Kelurahan Pakan Kurai, tepatnya Gurun Tanjung RT 1 RW 5. Kemudian kami berusaha di depan kantor Lurah Pakan Kurai. Juga profil kami ya, kami adalah pengurus daripada PKDP Kota Bukit Tinggi. Alhamdulillah. Jadi dengan pertemuan ini kami banyak bersyukur sekali dengan itu. Latar belakang barangkali kami ya pensiunan Dinas Pemuda Olahraga Kota Bukit Tinggi, pernah bekerja di Dinas Pendidikan dan berkuliah di Fakultas Hukum Muhammadiyah. Oleh karena itu, sesuai apa yang dimintakan oleh Bapak Ivan Heikel, bahwa apa sebenarnya menjadi tujuan daripada berkecimpungnya masuknya kami ke dalam kancah politik, di dalam hal ini menggabungkan diri dalam Partai P3 Bukit Tinggi. Pertama sekali, alasan dari kami adalah bagaimana untuk bisa mendapatkan daripada hak-hak daripada kita, hak-hak pribadi untuk dalam hal politik. Kemudian tentu saja
kita punya alasan bahwa bagaimana untuk bisa kita berkontribusi memberikan arti untuk pemerintah Kota Bukit Tinggi dan untuk masyarakat Kota Bukit Tinggi, terutama untuk masyarakat Kota Bukit Tinggi yang menurut kami bisa membuat pengaruh di tengah-tengah masyarakat, bisa membuat pengaruh di tatanan pemerintah Kota Bukit Tinggi. Mudah-mudahan harapan kami ini bisa disambut oleh masyarakat. Kemudian untuk itu tentu tidak akan pernah lepas kerjasama antara kami dengan masyarakat. Ya, baik. Baik, kita sudah dengar sama-sama bahwa niatannya masih agak klise ini Pak. Mungkin begitu ya, agak klise. Karena kenapa nih harus ke DPRD Pak? Emang nggak ada tempat pengabdian lain? Baik. Atau memang harus di DPRD atau bagaimana? Ya, ternyata memang begitu. Karena khusus untuk masyarakat Pariaman, karena kami adalah pengurus Ulang Pariaman, keberpengaruhan itu sangat berarti ternyata untuk mengubah, untuk menerima pendapat dan saran untuk menyambut daripada aspirasi-aspirasi masyarakat. Maka penting itu keberpengaruhan itu ada bagi kita. Jika sekarang kita katakan di organisasi sosial, kami adalah ketua bidang agama di DP Kota Bukit Tinggi, tetapi keberpengaruhan kita untuk bagaimana membesarkan itu persoalan-persoalan keagamaan yang nantinya tentu kita berharap kepada fasilitas-fasilitas yang menjadi hak dan menjadi tugas pokok daripada pemerintah untuk melayani itu. Iya. Karena kami berpikir pemerintah dalam hal ini mempunyai kewajiban penuh untuk menjalani, untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk meluruskan aparaturnya, meluruskan perjalanan daripada undang-undang yang ada diamanatkan oleh pusat, oleh Jakarta itu ya, pusat itu ke daerah. Mudah-mudahan dengan berpengaruhnya kami di situ, mudah-mudahan ini dapat kita maksimalkan daripada pelaksanaan apa yang telah kita rasakan pada saat ini. Ya, baik. Kekuasaan bisa Bapak terangkan Pak, fungsi dan tugas DPRD-nya apa sih sebenarnya? Maksud Bapak tugas? Iya, fungsi DPRD ini sebenarnya untuk apa sih sebenarnya Pak DPRD ini? Ya, baik, terima kasih Pak. Sebenarnya kalau secara undang-undang kalau kita lihat ada tiga pokok tugas dari DPRD. Yang pertama sekali itu adalah budgeting itu namanya, penganggaran dan segala macam, lalu pengawasan. Tetapi lebih daripada itu, sebenarnya bagaimana menyambut dan merespon sekaligus menerima dari apa-apa yang dirasakan, isu-isu sentral yang muncul di tengah-tengah masyarakat, karena gundanya adalah pengabdian untuk masyarakat. Itu saja Pak. Berarti kekuasaan itu diperoleh untuk pengabdian ya Pak ya? Untuk pengabdian. Oke, ya. mantap. Boleh. Kekuasaan diraih untuk pengabdian kepada masyarakat. Karena begitu kami bilang, karena andaikan kita punya kekuasaan, yang pasti kekuasaan itu secara komprehensif, kekuasaan itu kita dapatkan bukan atas populernya kita, bukan atas kuasanya kita, tetapi atas kehendak daripada masyarakat. Itu sebenarnya. Ya. Berarti di sini kita dapat kesimpulan bahwa kedaulatan itu adalah di tangan rakyat. Di tangan rakyat. Maka di tahun 2024 mari kita memilih yang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Ini lantas pertanyaannya lagi. Ini Bapak maju dari partai apa? Partai P3. Partai Persatuan Pembangunan ya Pak ya? Iya. Kenapa harus P3 Pak? Bagi kami melihat daripada pemikiran pokok daripada partai-partai, semuanya berpikir tentang secara nasional, berpikir tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat.
kesejahteraan masyarakat. Tetapi dari visi dan misi barangkali daripada pelaksanaan sejak Agung, kami melihat ada referensi positif untuk partai P3 ini, sehingga rujukan daripada referensi itu merujuk kepada sunnah. Itu yang membuat kecenderungan kami. Kayak sementara kita tahu bahwa Sumatera Barat saja dulu kita tahu belum bisa melepaskan referensi daripada ajaran-ajaran daripada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Gitu Pak. Itu makanya alasan kami untuk memilih partai daripada partai P3 ini. Bukan berarti partai-partai yang lain itu tidak begitu, tetapi untuk partai P3 lebih kepada itu, karena logonya saja, logo P3 aja itu dilambangkan dengan Ka'bah. Nah, lebih kepada diri kami sendiri, bahwa hidup bagi kami adalah, kalau orang Minang mengatakan wa dunia wa akhirat, wa dunia wa akhirat. Setidaknya nanti ada kecenderungan hati saya, kecenderungan hati kami untuk memilih daripada itu Ka'bah itu, untuk berkolaborasi di situ, untuk memberikan kontribusi positif nanti di situ. Mudah-mudahan menjadi pertimbangan juga untuk kami, untuk pribadi Pak. Baik, oke. Ya, terima kasih. Mantap. Ya. Jadi alasan memilih P3 karena kita sebagai umat Islam hendaknya bergabung partai Islam juga ya. Ya, itu menurut kami. Ya. Oke, baik. Banyak beredar di masyarakat ini Pak, bahwa ada satu hak yang melekat di anggota DPRD, itu adalah untuk menyalurkan dana pokir Pak. Iya. Nah, pertanyaannya, apakah kinerja DPRD itu hanya menyalurkan pokir atau bagaimana nih Pak? Tolong dijelaskan Pak. Ya Pak ya. Kalau menurut kami, kalau hanya menyalurkan pokir, itu semua legislator itu punya pokir, dan itu secara undang-undang penggunaan anggaran daerah wajib itu legislator itu menyalurkan pokirnya. Ya. Tetapi lebih kepada itu, sebenarnya lebih daripada itu, bagaimana menyambut aspirasi, isu-isu berkembang, isu-isu yang sentris ketika itu harus disambut oleh anggota DPR. Jika anggota DPR-nya tidak pedulikan persoalan-persoalan kemasyarakatan, menurut kami itu anggota DPR-nya Gagal ya? Bukan gagal, kami tidak bisa menyatakan gagal, tetapi low profile namanya itu menurut kami. Terima kasih ya. Lain kata gagal ya Pak ya? Iya boleh. Betul. Gagal. Berarti kalau cuman tugasnya DPR anggota dewan itu hanya menyalurkan pokir, berarti gagal ya jadi anggota dewan ya Pak ya? Kalau pokir doang, artinya memang pokir semua orang bisa menyalurkan pokir. Katakan sekarang pendidikan SD saja duduk menjadi legislator, pasti dia punya pokir karena dia mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebenarnya. Tetapi sekali lagi kami jelaskan bahwa lebih daripada itu, bagaimana isu-isu sentris yang harus disambut langsung oleh anggota legislator. Oke. Pertanyaan nakal nih Pak, boleh nih Pak? Nakal. Satu pertanyaan nakal boleh nggak nih? Boleh nggak? Pertanyaan nakal memang Nakal ya, tapi pertanyaan nakal ya. terlontar dari mulut bukan dari tangan ya. Iya betul Pak. Boleh ya. Oke. Pertanyaan nakal. Wakil rakyat atau jadi wakil partai? Siapa? Kalau Bapak jadi anggota legislatif di Kota Bukit Tinggi, maka pertanyaannya satu nih Pak. Jadi wakil partai atau jadi wakil rakyat? Masya Allah, ini hebat sekali. Kalau menurut kami nih, partai lah seperti tumpangan. Tetapi bagaimanapun tumpangan itu wajib kita taati dan kita patuhi. Karena apa? Ibaratkan kita naik mobil ke Pekanbaru, apapun perintah daripada sopir Pekanbaru kita wajib mentaati itu. Tetapi lebih kepada itu lagi, sebenarnya legislator anggota DPR adalah untuk rakyat. Ya, untuk rakyat, tidak hanya dari dapilnya,
Tetapi kalau jika kita anggota DPRD Kota Bukit Tinggi untuk rakyat Bukit Tinggi, itu saja menurut kami. Oke, berarti Ya. partai adalah kendaraan ya Pak ya? Kendaraan Kendaraannya untuk mencapai tujuan ya Pak? untuk mencapai. Tujuannya adalah masyarakat adil dan makmur, betul Pak? Iya, Oke, amin. tepuk tangan buat Bapak Didi. Oke, mungkin saya tanya nih Pak, mungkin ini agak teoritis pertanyaannya. Kekuasaan itu katanya seorang ahli politik dari Amerika, Lord Acton, Ya, katanya kekuasaan itu cenderung korup Pak, cenderung korup, sehingga kekuasaan itu harus dibagi atau didistribusikan menjadi tiga lembaga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang menguasai pokok-pokok kekuasaannya beda-beda. Nah, mengapa kekuasaan ini harus dibagi Pak? Kenapa ini kekuasaan itu harus diawasi Pak? Nah, ini pertanyaannya nih agak apa ya? Karena kita tahu Pak bahwa kalau kekuasaan ini nggak diawasi, maka penguasaan itu menjadi sewenang-wenang. Ini kenapa ini Pak? Apakah dengan adanya DPRD ini kemudian pengawasan menjadi efektif? Silakan. terima kasih Pak. Pertanyaannya kenapa kekuasaan itu dibagi gitu? Pertama sekali menurut kami, karena setiap manusia itu punya potensinya masing-masing menurut kami. Makanya dibagi kekuasaan itu. Ini membidangi ini membidangi ini membidangi ini. Itu makanya. Karena segala sesuatu kalau bukan terletak kepada ahlinya, tentu akan amburadul pengurusan administrasi dan pengurusan pemerintahan. Baik. Nah, tetapi karena ada kesewenang-wenangan, sebenarnya itu kurang maksimalnya daripada pengawasan. Karena sebesar apapun kita perlu diawasi, seberapapun keberpengaruhan kita, seberapapun tingginya keberpengaruhan kita. Tetapi ketika pengawasan itu lalai, itu tetap karena kecenderungan manusia, siapapun manusianya, kalau sudah berada di level atas itu, kalau bahasa Minang itu mengatakan sering maden gitu. Baik. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Ini Pak, kalau Bapak melihat adanya maladministrasi atau ada sesuatu tanda kutip salah dari pihak pemerintah kota, berani nggak Pak saya tanya? Gebrak meja ketika rapat paripurna Pak? Saya tanya Pak. Iya, langsung saya jawab Pak. Berani nggak Pak? Pasti berani lah. Oke. Karena kita rakyat yang punya. Betul. Diri kita ini sebenarnya diri kita dan pikiran kita adalah kepunyaan rakyat. Betul, baik. Nah, kalau nggak sia-sia masyarakat itu membantu kita, menolong kita. Kalau figurnya tidak memungkinkan untuk diangkat, kenapa harus diangkat? Berarti berani gebrak meja ya Pak ya? Berani pasti. Iya. Pasti berani ya Pak ya? Pasti berani. Boleh. Kenapa Pak? Parlemen Bukit Tinggi di 2024 kita harus melahirkan bintang-bintang parlemen di 2024 yang akan datang. Maka Amin. kita harus memilih calon legislator yang memang benar-benar kualitasnya bagus dan mumpuni Pak. Amin. Pertanyaannya Pak, kalau Bapak berani gebrak meja Pak, Bapak berani nggak kontrak politik sama masyarakat? Mal. Kalau saya bilang pasti, itu artinya saya takabur. Tapi insya Allah, jika masyarakat menginginkan begitu, insya Allah kami senangi hal yang demikian itu malah sekali. Alhamdulillah. Ya. Ini dia. Jadi ini yang saya senang ya Pak ya, bahwa kita di sini itu memang bicara apa adanya. Apa sih kalau dia duduk, calon legislator ini mau mengerjakan apa dan bagaimana? Nah, pertanyaannya nih Pak, kita tahu bahwa di Bukit Tinggi itu ada 3 komisi yang masing-masing membidangi pekerjaannya masing-masing Pak. Kalau duduknya Pak, Bapak maunya di komisi berapa Pak? Astagfirullah. Jika kami Pak ya, Iya Pak. jika kami duduk maunya di komisi 4.
ada komisi 1, 2, dan 3 Pak. Kalau komisi 4 itu 4% Pak, komisi proyek itu Pak. Enggak, ya persoalannya komisi kami telah mendengar bahwa pokoknya komisi yang membidangi pendidikan kesejahteraan masyarakat, pemuda dan olahraga gitu. Oke. Kalau soal komisi maaf, mungkin kami belum berada di sana. Iya maaf, tapi yang membidangi pendidikan kesejahteraan masyarakat dan pemuda olahraga. Sesuai dengan bidangnya Pak ya? Ya karena kami melihat pelayanan, artinya pelayanan pembangunan pemuda, pelayanan pembangunan olahraga sangat kecil sekali di pemerintahan kota Bukit Tinggi. Karena saya dari dulu membidangi pemuda olahraga di kota Bukit Tinggi. Oke, nanti kita akan berbicara masalah kepemudaan, prestasi-prestasi olahraga kita. Ya, kemudian apa namanya juga pengen di pendidikan juga iya Pak ya? Maunya di sana ya. Oke, sesuai dengan bidang keahlian kita ya. Ahli sih enggak, cuma barangkali sedikit memahami lah persoalan itu. Oke, kalau begitu kita tentu berharap bahwa kehidupan demokrasi kita di Bukit Tinggi akan jauh lebih baik nantinya di 2024. Amin. Dan bisa melahirkan anggota-anggota parlemen yang berintegritas, punya komitmen yang tinggi terhadap masyarakat dan kehidupan demokrasi kita. Begitu hendaknya yang kita harapkan sama-sama. Amin. Ya, kemudian satu hal Pak, tolong sampaikan juga Pak, apa sih sebenarnya yang Bapak mau kerjakan nanti? Ini singkat saja. Kalau Bapak duduk nantinya, mau ngapain Bapak di DPRD? Silakan Pak. Maaf Pak ya, jika pertanyaan yang demikian, tentu selayaknya kita membuatkan bandingan-bandingan dengan inspirasi kita. Bandingan hari ini, kenyataan hari ini dengan pikiran-pikiran kita, tetapi kita tidak menyebutkan persoalan bandingan, tetapi insya Allah apa yang telah kami pikirkan untuk kebaikan masyarakat itu akan kami kerjakan. Baik, tepuk tangan semuanya buat Bapak Wahyudi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita bisa menyaksikan di sini. Kita sudah dengarkan bersama pemaparan visi-visi strategis dari Bapak Wahyudi terkait dengan program-program atau bidang apa sih sebenarnya yang akan dikembangkan nantinya, yang akan diperjuangkan nantinya. Salah satunya adalah visi kepemudaan dan keolahragaan. Kemudian juga kita juga berharap bahwa demokrasi kita itu bisa, kekuasaan itu bisa secara efektif diawasi oleh lembaga legislatif ya. Justru itulah kita Mainkanlah kembali Pak John. Memilih kandidat-kandidat yang punya komitmen sadar akan demokrasi dan kemudian memiliki visi terhadap masyarakat lokal kita. Utamanya tentu aspirasi dari masyarakat